sampai kalau misalkan kita live TikTok itu kayak selalu diingetin jangan sampai ngebahas orang lain, jangan sampai Iya. nyenggol sebelah-sebelah sampai gitu. Fokus sama diri sendiri aja sih sebenarnya. Jangan menjatuhkan orang lain. Kita selalu diajarin kayak gitu, guys. Jadi akademinya itu bukan akademi fokus di nyanyi aja, tapi akademi fokus di hal-hal yang lain juga gitu. Benar. Jadi tidak hanya diajarin bernyanyi, tapi diajarin caranya hidup di Jakarta seperti apa, berkarir di dunia entertain itu juga seperti apa. Jadi kita tuh banyak belajar gitu guys, gak hanya bernyanyi aja. Benar. Sama juga sih kayak aku nge-coach juga, pengalaman baru juga kan buat aku gitu. Bisa apa namanya, dulu biasanya ngulik lagu buat diri sendiri. Biasanya ngulik lagu buat diri sendiri itu lebih tahu konsepnya mau seperti apa, mau kayak gimana. Tapi kan kalau untuk orang lain, kadang kita nggak tahu, aduh ini harus gimanain ya. Makanya kita tuh juga sebagai coach tuh harus tahu karakter setiap anak tuh seperti apa. Kita juga nggak bisa sembarangan ngasih improvisasi buat anaknya. Kita tuh ngasih sesuatu buat anak-anak itu kita juga nanya dulu anaknya, kamu kira-kira aman gak kayak gini? Kamu kira-kira bisa gak kayak gini? Kadang juga ada masukan beberapa dari anak-anaknya gitu. Jadi intinya banyak pengalaman baru juga yang aku dapat di Dangdut Academy 7 selama aku jadi coach. Ya kalau aku pribadi sih menempatkan kepada anak-anak Dangdut Academy 7 jadi coach kalau lagi latihan aja, tapi di luar latihan, di luar ngulik, aku sama mereka kayak temen, kayak kakak, kayak sahabat. Karena juga aku nggak mau mereka sama aku tuh canggung, sama aku takut gitu. Kecuali beda lagi kalau lagi latihan. Kalau lagi latihan ya memang ya harus profesional, aku coach gitu. Seperti itu, guys. Mm-mm. Aku juga dapat pengalaman, Kak, kayak misalkan itu suatu pengalaman gak sih kayak misalkan ada konser terus kayak lagunya itu baru dikasih hari ini kayak kita kemarin itu loh, Kak. Iya. Tau gak guys, itu yang grand final itu yang kita nemenin grand final itu kita Mm-mm. latihan itu benar-benar baru malam ini itu pun udah jam 1 malam ya, Kak. Mm-mm. Latihannya jam satu Misalkan nih malam. besok nih grand final, nah malam nanti tuh jam 1 atau jam 10 tuh baru latihan. Nah, kita itu baru ngulik terus langsung ke studio langsung JR terus besoknya langsung tampil. Sumpah itu Betul, pengalaman banget sih. betul. Latihannya itu Terus pas kita habis preskon balik ke pas kita habis preskon kan habis preskon mm-mm. aku sama Kamili nge-host. Terus habis Nah nge-host tuh itu gak lama. kamu kan preskon, kalau aku itu ngulik. Oh, nah Aku iya guys. ngulik. Aku kan preskon kan guys. Nah, Kamili ngulik di asrama. Nah, udah Nah itu aku abis ngulik, Zara abis preskon, kita baru pergi yang nge-host itu. ya, nge-host bareng. Nah, sesudah nge-host itu, kita ke asrama lagi, Kameli ngulikin kita lagi. Kita juga latihan ini itu segala macam. Mm-mm. Tapi sebenarnya itu yang bikin momennya tuh nggak bisa terlupakan ya. Kadang Itu nggak bisa. momen-momen seperti itu yang bikin seru, dan itu juga pengalaman buat aku pribadi dan juga buat adik-adik yang baru terjun lah. Intinya ya seperti itulah, maksudnya yang dibilang-bilang orang perjuangan yang sesungguhnya setelah kompetisi itu malah belum seberapa, masih banyak lagi. Pasti capek Tapi banget dek, pokoknya, Kak. Kalau kebiasaan atau ritual sebelum tampil di panggung. uh, semua ya, gak kompetisi doang ya maksudnya ya. Pas Semuanya. itu aku tuh biasanya paling sering guys, bukan apa aku tuh paling sering berdoa. Itu kayak ya Allah, sampai doanya itu panjang banget guys. Kayak bener-bener berdoa ngulang-ngulang doa terus kayak apa ya? Aku tuh guys, kalau aku tuh tipe orangnya kalau mau tampil nih, terus ada rasa deg-degan itu jadinya sakit perut. Jadi kayak, ya kan Kak, jadi kayak intinya benar-benar kayak berusaha nenangin diri. Iya, iya sama sih. Berdoa. Kadang aku kalau mau kompetisi, aku biasanya doa terus nelpon orang tua, minta didoain, abis itu udah. Abis itu fokus sama diri sendiri, Benar. karena saking deg-degannya, biasanya efeknya tuh bikin aku bolak-balik toilet. Iya, ada yang nelpon, anak itu. Ada yang nelpon ya? Enggak, baterainya. Bikin kita bolak-balik pengen ke toilet mulu. Tapi ya balik lagi cara ngatasinnya kita kayak gimana. Cuman ya intinya sih berdoa, pasrah, ikhlas. Jangan terlalu ambisius untuk memberikan sesuatu yang gimana-gimana. Aku guys, malahan kalau setiap tampil tuh kayak dibilang
apa ya, kayak karena deg-degan itu jadi kayak aku kalah dibikin rasa deg-deganku itu loh. Kayak yang aku lagu goyang Naci Padang itu tuh Mm-mm. nggak tahu kenapa itu di penampilan itu aku emang ini sih Kak, kayak emang bener-bener deg-degan banget. Jadi kayak pas tampil Dan itu kayaknya kepikiran juga, biasanya sesuatu yang semakin makin kepikiran itu malah makin ya aku sempat mikir makin kayak salah. aku sempat mikir kayak aduh sebenarnya sebenarnya musuh kita sendiri itu diri kita sendiri kan Kak, karena kayak Iya, kalau kita tampilnya bagus ya otomatis gimana pun itu insya Allah diselamatin juri gitu kan. Cuman malam itu nggak tahu kenapa aku kayak mikir bisa nggak ya, jadi kayak ya udah ujung-ujungnya jadi ngeblank. mungkin juga rezekinya sampai di situ. Tapi kan habis itu rezeki kamu jadi host. Nah, dia kayak Pertanyaan selanjutnya, masukan atau komentar dari juri atau coach yang paling melekat dan selalu diingat sampai sekarang? masukannya itu kalau dari Kameli itu kalau dari juri-juri itu banyak guys kayak apa ya. Yang paling diingat aja sama kamu sampai sekarang. Kalau dari penampilan setiap penampilan aku ingat gak komen-komennya apa dari top ini sampai itu aku selalu ingat. Mm-mm. Kalau yang Mm-mm. ingat itu rajin olahraga biar nyanyi itu nggak kalau misalkan kayak Nggak capek. ya nggak capek terus kayak kayak diingetin apa ya jaga diri terus kayak apa ya Kak banyak sih guys komen-komennya itu semuanya aku ingat kayak Yang paling diingat aja, kayak yang paling berkesan menurut kamu. tempo gitu kayak tempo terus kayak sebelum aku tampil juga kayak yang lagu Ilalang itu aku juga sempat nanya-nanya Mm-mm. Kak Meli kayak Kak gimana ini tempoku masih berantakan terus Kak Meli ngajarin itu berkesan juga sih karena di situ aku tuh bener-bener takut juga guys kakak lihat gak yang lagu Ilalang itu aku nangis-nangis toh Kak sebelum tampil di belakang Iya tuh aku tahu. beneran nangis karena aku nggak nyangka kayak karena semua temanku udah dapet 3 SO kan Nazwa Iya. jadi aku kayak ya Allah bisa nggak ya gitu jadi aku nangis kan terus kayak aku mikirin juga tempo-tempo yang semalam itu nah untung aku sebelumnya itu udah nanya Kak Cepi nanya Kak Meli kayak Kak ini gimana tempoku masih berantakan kayaknya terus kayak Kak Meli itu kayak ngajarin gini kalau kamu masih ragu juga ntar kamu bisa telepon kakak tanyain tentang mananya ini terus kayak diajarin lah kan ketukannya terus dan alhamdulillahnya pas tampil tuh aku kan nangis itu ditenangin sama Kak Cipi juga dan alhamdulillah berjalan dengan lancar oke setelah itu dilanjutkan dengan penampilan selanjutnya top 13 langsung tersenggol Nggak apa-apa. Itu pengalaman yang bikin kamu nggak bisa lupa kan justru. benar Terus pertanyaan selanjutnya, sedikit lagi kan Indosiar menuju 31 tahun. Apa arti Indosiar bagi kamu?